Wallahu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, dan tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut halaman berapa ya Bu? Saya lupa. Halaman dari 11 Ustazah. Halaman 61 ya. 61 ya Bu. Ya, baik. Ya. Ad-Darsul Hadi Al-Ashar ini ya Bu ya. Oke. Darsul Al-Hadi Ashar ini artinya adalah pelajaran yang ke-11. Dars artinya pelajaran, Hadi Ashar artinya 11, yaitu tentang baiti. Baiti ini berarti adalah bait artinya rumah, ianya artinya saya. Berarti rumah saya. Suaranya Bagaimana Bu? Suaranya kurang jelas ya Bu? mati, Hilang Ustazah. hilang. Gimana? Oh, Hilang. hilang-hilang ya? Kenapa ya Bu ya? Sinyal atau apa? Atau sinyal saya kayaknya. Kemana ini cuma segini, cuma 4 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Baiti, hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri. Wa hadha kursi. Wa hadha tabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafizatun ghurfati maftuhah. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatun ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbah. Li akhun wahidun ismuhu Usama wali ukhtun wahidatun ismuha Su'an. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ini pelajaran yang ke-11. Judulnya adalah tentang rumah saya. Ini lebih menekankan sepertinya kalau dari dalamnya ini Bu banyak, yaitu kepunyaan, yaitu tambahan ya, yang artinya kepunyaan saya ya. Berarti ini yang lebih ditekankannya domir mutasil ya, Bu ya, domir mutasil. Oke. Nih, haza baiti. Baik, ini adalah rumah saya. Kemudian baiti rumah saya amamal masjid. Ada di depan masjid. Baiti jamilun. Bagus. Rumah saya itu bagus. Nah, fihi di sini artinya fi ini berawal dari yaitu fi ya. Kemudian ada tambahan domir yang menunjukkan karena hu ini adalah domirnya muzakkar,
Berarti kita akan mencari di sini mana benda yang muzakkar yang lebih dekat dengan domir itu. Maka kita lihat benda yang lebih dekat adalah bait. Berarti ini kembali ke bait. Rumah. Berarti di dalam rumah, berarti di dalam rumah, di dalam, nih, hi-nya berarti kembali ke rumah. Nah, di dalam rumah, hadiqatun saghiratun. Hadiqah ini artinya adalah Taman. taman. Ya, saghirah artinya Kecil. taman yang Kecil. kecil, ya. Taman kecil. Ya, di situ ada taman kecil. Oke. Hadhihi ghurfati. Ini adalah ghurfati, yaitu berarti kamar. Ianya berarti kamar saya. Kamarku. Fiha. Ah, kenapa ini fiha? Tadi fi. Kenapa sekarang fiha? Bu. Ghurfati. Mu'anas. Iya, karena hanya ini berarti ada domir yang digantinya. Maka karena dia mu'annas, kita mencari domir yang lebih dekat atau kata benda yang lebih dekat yang digantikan oleh domir ini. Berarti yang lebih dekat yaitu Kamar. ghurfati karena dia mu'annas, sama-sama mu'annas dengan ini ya, Bu ya. Berarti di dalam kamar saya ada nafizatun, berarti ada jendela yang besar. Wa mirwaha ya ini kipas. Angin. Bukan cermin. Oh, apa? Apa, Bu? Wa mirwaha jamilatun, ada ini kipas yang bagus. Ada sariri. Itu Nah, ke kipas itu ya Bu, kipas angin gitu atau apa? iya, kipas angin. Oh. Mirwaha ini lebih ke kipas angin. Ada ada Berdiri. sariri. Nah, sariri artinya Ranjang. Bali tempat tidur saya. tempat tidur. Wahada kursi. Berarti ini ada ya-nya dua. Berarti ini kursi Ini kursi saya. ya. Wahada maktabi. Maktabi berarti Ya. Meja saya. berarti Meja meja saya saya. dan ini meja saya. Oke. Terus itu Saati. Berarti Jam saya. jam saya. Nah, qalami. Qalam Pulpen. itu berarti artinya pen. Pulpen saya. Pen saya. ya pena. Jam saya dan pena saya. Terus Dan kitabi. buku Kitabi saya. artinya Buku Dan saya. buku saya saya di atas alal maktabi. Nah, buku di atas saya meja. ada di atas Atas meja. Berarti meja. ada jam, Wah. pena, buku berada di atas Ya. meja. Kemudian hakibati. Tas saya. Dan saya. Di atas saya tahtal maktabi. Di Tahta berarti Bawah di bawah. di bawah meja. Ya, ala lawannya berarti tahta. Tahta. ya, Bu ya. Tahta nih. Oke ya. Aduh, aduh. Nafidatun. Jendela kamarku Maftuhatun. hatun. Berarti terbuka ya. Mana ustazahnya? Oke, bentar ya, Bu. Oke. Nafizatun ghurfati. Nafiza berarti artinya apa, Bu? Jendela. Ya, jendela. Ghurfati. Kamarku Ya, jendela kamar saya maftuha. terbuka.
Ya, terbuka. Kenapa ini maftuhah, Ibu? Gurfahnya muannas. Terbuka. Ini kembali ke Gurfa atau kembali ke Nafizah? Nafidah. Nafidatun. Nafidah. Iya. Ya, kembali ke Nafizah. Berarti yang terbuka itu bukan Gurfah, tetapi melainkan jendela Jendela kamar. kamar. Iya, Nafizah dengan Gurfa ini apa kira-kira Bu? Nafizah jendela kamar saya berarti dia adalah Idopah. idofah. Nafizah kemudian dengan Gurfah idofah, kemudian Gurfah dengan ya juga Idopah. Wah, berarti ini ada dua mudofnya ya Bu ya. Nafizah satu, Gurfah satu. Ianya ini berarti mudofun ilaihnya gitu ya Bu ya. Ini Tapi posisi Afwan, semuanya ini menjadi mubtada. Nah, bagaimana kondisi meja jendelanya? Yaitu Tuhatun. maftuhah. Maaf, Maftuhah artinya Terbuka. terbuka. Oke. Hadhihi ghurfatu akhi. Berarti ini ghurfah berarti jendela. Jendela ini kamar. jendela akhi. Akhi artinya Saudaraku. saudara saya. Saudara Ini ghurfah laki-laki. artinya Gurfa apa? kamar, bukannya kamar, Ustazah. Iya, saya salah. Salah. Ini kamar akhi, Kamar berarti akhi, saudara saudara laki-laki. laki-lakiku. Ya, ini kamar saudara laki-laki saya. Kemudian, watilka ghurfah Ini ukhti. kamar saudara. Berarti Ini dan Oh, itu kamar kamar saudara perempuanku. yaitu kamar saudara perempuan perempuanku. saya. Ghurfat. Ghurfatu akhi, berarti kamar saudara Saudara laki-laki saya. laki-lakiku. Kabirotun. 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 Besar. Kamar laki-laki saya adalah Besar. besar. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudara perempuan Saudara saya perempuan saghirah. saya Saghirah artinya Kecil. kecil. terus li Kamar saudara ghurfat laki-lakiku. ghurfatu akhi berarti kamar saudara laki-laki saya Di depan kamar saya. depan kamar saya. Dan kamar berarti kamar Sama. saudara Saudara perempuan saya. saya. Di Dan depan Kamar saudara. Di depan ini Nah, apa? matbakh artinya matbakhi dapur. dapur, ya. Li Pak akhun, Ustazah, saya punya saudara laki-laki satu. Satu. Namanya Ismu. sama. Isam. Ah. Isama. ya, Wali, Sama. dan saya punya saudara perempuan perempuan. satu. Oh, Namanya Suadu. Tuhan. Namanya Tuhan. Abi wa ummi fitil kal ghurfah kabirah. Abi dan ibu saya di kamar yang besar. Anak uhibbu abi wa ummi wa Saya uhibbu akhi wa mencintai ukhti. Saya menyukai abi dan ibu saya, dan saya menyukai atau mencintai saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. perempuan. Ustazah, Afwan, itu yang di baris keberapa ya? Yang ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama apa itu? Amama matbakh. Oh, Ya, matbakh. matbakh artinya dapur. Oh, dapur.
Itu jadi mudhof ilaih ya Ustazah, sama matbahi atau matbahu? Amal bahi. Bahi. Amama ini kan zorof ya Bu ya. Berarti dia zorof Roh madruf. makan. Surat Makan berarti menunjukkan tempat. Keterangan tempat. Yaitu ke tempatnya di mana? Di depan. Berarti amama adalah zorof. Maka matbah itu sesudah zorof berarti dia Madruf. kondisinya majrur. Tadi Madruf. ada tadi. madruf selalu majrur. Ada lagi Bu pertanyaannya? Udah Ustazah. Baik, kalau nggak ada, kita ini ya Bu ya. Saya hapus dulu sebentar ya Bu. Ini di sini ya Bu ya, di pelajaran ini, apanya di teks dari yang 11 ini, saya menemukan di sini banyak penggunaan domir ya Bu ya, terutama adalah domir mutasil. Domir mutasil pernah saya jelaskan kan ya Bu? Iya, yang itu yang nempel. Yang Iya, nempel. yang nempel Nempel. ya. Berarti insya Allah nggak perlu dijelaskan Ibu. Cuman di sini ada catatan yang saya lihat yaitu kayak fihi sama fiha. Ini mungkin yang baru bagi kita ya Bu ya. Nih, fihi atau fiha yang kita tandai itu adalah domirnya ini ya Bu ya. Domir ini fungsi apa? Kita Suaranya jelas ya Bu. Aduh putus-putus lagi. Kenapa ya? Oke, baik suaranya Ibu. Ustazah enggak, suara Eyang yang putus-putus. Oke, di sini ya Bu, kita akan menjelaskan penggunaan fihi sama fiha. Di sini ya Bu ya, ada domir ya, domir Ya, yang mana nih tadi kan kita bilang ya Bu ya, domir itu terbagi dua. Pertama mutasil, mm-mm, Ah, mutasil sama munfasil. Kalau fasil. munfasil adalah domir yang terpisah, berarti dia berdiri sendiri. Sendiri. Contohnya kayak apa domir munfasil? Yaitu huwa, huma. Dia tidak bisa sambungkan. Maka domir yang seperti ini nih dia adalah domir munfasil, dia terpisah sendiri. Berarti dia tidak bisa apa namanya menempel ke Nempel. kata-kata yang lain. Sedangkan domir mutasil adalah domir yang menempel, baik dia menempel ke isim ataupun dia menempel ke ini ke fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Itu disebut dengan domir mutasil. Salah satunya adalah ya. Nah, yang seperti baiti dia ini kan domirnya mutasil, yang mana Fasil. dia domir itu kata ganti, yang mana dia mengganti dari kata domir munfasilnya yaitu ana, yaitu saya. Nah, karena dia menempel, berarti dia menjadi kepunyaan. Berarti rumah saya. Nah, kemudian apa ghurfati, kamar saya, gitu kan, Bu ya. Nah, kemudian selain domir ya ini ada domir yang lain yaitu kayak hu dan kayak ha. Ini banyak digunakan yang bersambungan dengan apa fiil apa yang bersambungan dengan apa huruf jar Huruf J. biasanya ya Bu ya. Baik fi maupun la ataupun huruf jar yang lainnya. Contohnya Alaihim. lahu. Alaihim. Lahu berarti la adalah untuk atau punya siapa? Punya dia laki-laki. Iya. Berarti ketika disambung lam huruf jar itu dengan hu berarti la artinya untuk, hu artinya laki-laki, pengganti huwa berarti untuk dia. Kalau untuk dia itu sudah jelas berarti kepunyaan dia gitu Bu. Jadi dari situ kita bisa mengartikan la apabila bertemu atau nempel dengan
domir, maka Domir. itu menjadi kepunyaan. Kepunyaan. Contohnya berarti punya si perempuan. Ini berarti dia hia ya Bu ya, yang menunjukkan dia perempuan. Jadi ini punya dia perempuan. Nah, kalau ini biasa kita lihat ya Bu ya di sebuah teks itu yang menunjukkan kepunyaan. Yang mungkin baru yang kita pahami itu adalah contohnya huruf jar lain yang bersambung dengan domir. Contohnya kayak fi. Fi artinya adalah di, gitu kan. Ketika disambungkan dengan domir hu, apakah di dalamnya? Nyanya apa di dalamnya, gitu kan. Nggak mungkin hu ini akan mengembalikan ke orang gitu karena di dalam diri orang tuh kan nggak ada sesuatu ya Bu ya biasanya gitu kan maka kemungkinan hu ini adalah kembali ke kata benda lain namun dengan demikian kita harus mencari dulu kata benda yang diganti oleh hu itu adalah kata benda yang terdekat dengan hu itu. Nah, yang mana saja yang terdekat? Nah, ini kata benda ya, Bu ya. Karena hu ini kata pengganti dari kata benda. Nah, jika umpamanya di sini, nih kayak fihi, di sini ada jamil. Jamil ini bentuknya muzakkar juga. Dia terdekat juga dengan fi gitu kan. Cuman karena jamil ini bukan kata benda, melainkan dia adalah kata sifat. Kata Maka sifat. hu ini ya tidak bisa jadi pengganti jamil. Nah, kita lihat lagi yang paling dekat. Yang ada kata benda di sini cuman bait, gitu kan Bu ya. Cocok nggak gitu kan? V-nya ini dengan bait sama-sama muzakkar nggak? Kalau dia sama-sama muzakkar, kemungkinan hu ini adalah kata pengganti dari bait tadi. Ya, seperti itu kira-kira ya Bu. Begitu juga dengan fiha gitu kan. Fiha kita cari kata bendanya yang terdekat yang mana gitu. Nah, ini langsung ada ghurfah yaitu sama-sama muannas. Berarti mengembalikan di dalam kamar itu. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Dalam kamarku. Ya, kira-kira bisa dipahami insya Allah ya Bu ya. Ya Allah. Ada kata fik ya biar barokallahu fik gitu kan. Berarti ini kemungkinan bisa jadi ini eh, untuk orang lain. Berarti fi di dalam engkau. Berarti ini bisa jadi maknanya kalau di dalam dirinya berarti ada sesuatu yang di dalam dirinya berarti ya biar. Berarti ini bisa ki kalau ki berarti bisa kemungkinan untuk orang. Barakallahu fiki. Ini kan dia menjadikan yang digunakannya itu adalah kata kedua, itu lawan kata. Bisa jadi biasanya yang jadi orang kedua itu adalah manusia gitu atau lawan bicara seperti itu. Contohnya lagi kayak minhu ya, biar minhu artinya dari dia, gitu kan, dari dia. Darinya. Berarti hu-nya itu berarti laki-laki gitu kan dia. Berarti ada sesuatu dari seorang laki-laki atau minha berarti ada sesuatu dari orang perempuan. Dari sini bisa insya Allah dipahami ya Bu. Insya Allah Ustazah. Baik, itu kalau gitu saya hapus. Oke, tamarin. Tamarin artinya latihan. Oke, ikro waktu. Ikro baca dan tulislah. Nih di sini man fi hadzal bait. Nah, karena ini nih di sini ya biar cara kita menjawab pertanyaan. Siapa di dalam rumah ini? Nah, fi berarti ada fi huruf jar gitu kan.
tentu kalau umpamanya kita ditanyakan siapa di dalam rumah ini, tentu kita akan otomatis menjawab di dalam rumah itu ada umpamanya Hamid atau ada Faisal atau siapa gitu kan Bu. Maka untuk memudahkan berbahasa atau untuk mempersingkat, untuk tidak mempertele-telekan, orang Arab itu suka sesuatu yang singkat gitu kan. Maka dia meningkat hazal bait ini dengan domir. Domir apa yang bisa menggantikannya? Karena al-bait adalah muzakkar dan dia terdekat dengan fihi, berarti domir yang digunakan untuk ini berarti hu yang menunjukkan dia adalah muzakkar. Berarti siapa di dalam rumah ini? Di dalam rumah ini ada Hamid. Ya, Bu ya. Nomor 2. Maka fil hakibah apa yang ada di dalam atas? Kemungkinan tentu kita akan menjawab di dalam tas. Nah, karena fil hakibah ini panjang, maka kita ganti hakibah dengan kata gantinya. Karena dia mu'annas, berarti kata ganti mu'annas yang orang ketiga adalah hiya. Hiya berarti perginya untuk domir mutasil adalah ha. Berarti fiha di dalam tas saya hanya sebagai pengganti tas, yaitu ada buku saya, pena saya, dan buku tulis saya. Insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Insyaallah Ustazah. Kemudian, man fi sayyarah, siapa yang ada di dalam mobil? Nah, maka jawabannya di dalam mobil. Dalam Ada mobil Abi, ada Umi, kakak, Akhi, dan adikku, ada Umi. saudara laki-lakiku, ada saudara perempuan. Terus nomor 4, siapa yang ada di dalam masjid universitas sekarang? Gitu. Mafihi ahad. Ini agak beda jawabannya ya Bu ya. Mafihi. Maka untuk menggunakan fihi ini, karena fihi ini adalah bentuknya bentuk apa isim, dia adalah termasuk huruf jar, marfu, berarti digunakan adalah kata ma sebelumnya yang menunjukkan tidak ada ya Bu. Ma fihi ahad. Tidak ada Tidak ada di seorang pun. sana seseorang. Hi-nya berarti kembali ke, nah kita cari yang Masjid. terdekat dulu. Nah ya ke al-an nggak mungkin, ke jami'ah juga nggak mungkin karena jami'ah muzakkar, muannas. Maka yang terdekat yaitu masjid. Berarti tidak ada di dalam masjid satu orang pun gitu ya Bu ya. Ini perbedaannya Bu ya. La ini lebih banyak digunakan untuk kata kerja. Biasanya la azhab, la akul, la amsi gitu kan. Saya tidak pergi, saya tidak berjalan. La akul, saya tidak makan. Maka biasanya banyak digunakan la. Adapun ma, ini yang menunjukkan tidak, itu biasanya lebih banyak digunakan setelahnya itu adalah isim. Contohnya ma fihi. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Bisa Kalau dibedakan lah ya, Bu ya. kata Jadi, kerja ya Ustazah. iya, lebih kebanyakan ya, Bu ya, Oh, penggunaannya kebanyakan. la itu kata kerja kebanyakan, ma itu kebanyakan digunakan bisa dia kata kerja, bisa juga dia isim. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Contohnya ma araftu artinya adalah saya apa saya araf artinya kan mengetahui ya Bu ya. Ketika ditambahkan ma berarti artinya tidak mengetahui. Saya tidak mengetahui. Namun araf ini adalah kata kerja, yaitu kata kerja bentuk lampau yang artinya fi'il madi ya, biar berarti eh, eh, lampau. Jadi di sini kita mengartikan saya tidak tahu, itu kan bukanlah araf tuh, tapi menjadikan
ma'aruf. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Oke. Di Pelan-pelan. nomor 5, man fi hadhil ghurfah gitu kan. Siapa di dalam kamar ini? Maka kembalinya ke H karena Ghurfah. ghurfah yang terdekat. Di dalam kamar ada kepala Oh. kepala sekolah. Mudirun ya Ustazah. Apa, Bu? Mudirun ya Yang Ustazah. mudir artinya kepala. Oke. Rafa ya Ustazah. Iya, Fiha mudirun. iya benar Ibu. Fiha mudir. Oke. Nih, Iqra. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai Cintai. bapak saya dan ibu saya. Kalau zamili artinya apa, Bu? Apa Ustazah? Ini zamili artinya Jamil. Kurang ini tahu teman Ustazah. saya, teman laki-laki ya. Oh, Zamili teman. bedanya dengan sahibati. Kalau zamili adalah temannya biasa-biasa aja, ya Bu ya, nyantai aja. Kalau sahibati itu berarti sudah dekat ini temannya. teman Berarti dekat, teman benar-benar karib, iya, teman dekat, bestie katanya ya Bu ya. bestie. Uhibbullah, saya mencintai Allah. Uhibbul lughatal arabiyyah. Saya menyukai bahasa Arab. Arab. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya menyukai saudara Saudara laki-laki laki-laki, saya dan saudara saudara perempuan. perempuan saya. Nih, uhibbu ustazi. Saya mencintai. Cintai ustadz saya, Ya, ini ustazah. khusus kalau muridnya laki-laki ya, Bu ya. Kalau Ya. muridnya perempuan bahaya nih. Ibu. Uhibbun Nabi. Saya mencintai Cintai Nabi, Oke, Nabi saya. Nabi saya. Dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak, Bu? Muhibbul Arabiyyah. Oke, kita lanjut. Ini berarti ada pelajaran ke-12 ya, Bu ya. Kita yang tadi nggak ada pertanyaan kan, Bu? Oke, Udah, kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran ke-12. Ad-Darsustani Ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawabnya, kaifa haluk ya bintu? Ana bi khair, walhamdulillah. Min aina anti? Ana minar Riyadh. Ismi, ismi Aminah. Abuki abi huna fil madinatil munawwarah. Huwa muwajjihun fil madrasatis sanawiyah. Wa aina ummuk? Ya, dan طبيبة في مستشفى الولادة. وهذه الفتاة التي معك هي أختك؟ لا يا بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. هي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة متوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو أخي، اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ لا، ذهبت إلى المستشفى. Oke, kita coba diartikan ya, Bu ya.
Ini pelajaran yang ke-12. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, bilang, Kaifa hal? Nah, dia Bagaimana kabarmu, wahai Bagaimana ya, kabar kaifa Anda? halu artinya bagaimana kabar engkau? Ya, bintu berarti Anak wahai perempuan. anak hai Anak anak perempuan ya? perempuan. Ya, benar, Ibu. Nah, bagaimana kabar engkau, wahai anak perempuan? Gitu. Kemudian anak perempuannya jawab, "Bikhair, walhamdulillah. Saya dalam keadaan Dalam keadaan baik-baik baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. bagi Allah. Nah, anti Dari mana engkau? Dari manakah ya engkau? ana minar Riyadh. Saya dari Saya dari Riyadh. Oke. Oh, Mansuria. Mansuri. Siapakah namamu? Namamu Siapa namamu? Ismi Ismi Aminah. Namaku Namaku Aminah. Ya, Aminah. nama saya Aminah. Di mana bapakmu? Ibuki Di mana ibumu? di mana Abuki. Di mana bapakmu? abuki? Di mana bapakmu? Ya, Abi Huna. Bapakku di Abi sana. bapakku di fi Madinatil Munawwarah. Madinatil Ibu sebentar Munawwarah. izin sebentar, Bos. Afwan, punyaku tadi kan Suriah, dari Suriah. Punya Ini dari Eyang mana juga ini? Apa Eyang? Punya Eyang apa? Suriah. Suriah juga ya Eyang. Tadi yang di Ustazah apa Eyang? Eyang Riyadh. Oh Riyadh, dari Riyadh. Riau. Ini Aminah. Kalau tadi Abi apa Hana? Huna apa Ainah. Hana? Aminah. Huna. Aminah. Huna. Abi Huna fil Madinati. Oh, Sini. Abi di sini. Huna teh Hun. sini. Oh, Iya. Bapak saya di sini di Madinah Munawwaroh gitu. aku pikir Huna itu domir dua perempuan. Bukan, kalau Huna itu kan ke bawah. Ini mah kan Hunanya pakai alif. Huna sini. Abi di sini di Madinah Oh Munawwaroh. iya kalau itu tidak ya, tidak ada alifnya ya. Iya, ini mah kan alifnya berdiri. Nggih. Jadi muwajih. Apa huwa mujih? Oh, dia pengajar. Dia pengarah di mudarisah di sekolah sanawiyah. Madrasah Iya, sanawiyah. iya. Dia pengajar atau pengarah. Dari mudarisatis sanawiyati. Itu berarti ini mudof ilaih al-ma'rifat ya. Iya. Yang mana? Ustazah. Itu film Ustazah, yang Huna sama Hunaka itu berarti beda ya. Kalau Huna itu di sini, kalau Hunaka di sana. Iya. Kalau Hunaka bukan. Kalau Huna di sini. Yang mana ada Hunaka? Ada lihat tuh. Ya, di sini nggak ada Hunaka. Mana di mana Hunaka? Yang di baris keberapa Hunaka? Bukan, nggak ada. Tanya Di aja. sini nggak ada. Huna sini. Tadi itu juga Buneng ya, itu mudaf ilaih nakiro dan nakiro domir gitu ya tadi. Iya. Pelajaran sebelumnya itu. Profilmu mudarisatun sanawiyatun itu apa? Itu ya Naatman Ut itu.
Mudarisatun. Mudarisati sanawiyat. Tun. Sanawiyatun apa sanawiyati? Fil mudarisatin. Di sanawiyah. Tin. Oh, di sanawiyatin. Baik, Ibu. SMP. Kita lanjutin. Maaf, Ibu. Tadi ada anak ya. Titik. Iya, dia lagi sakit, Bu. Jadi ini sebentar. Oh, Alhamdulillah, Ustazah. Banyak yang sakit nih, hati-hati. Kayaknya iya, Bu. Lagi musim kayaknya ya, Bu ya. Banyak yang panas sama batuk. Udah kayak virus lagi banyak di rumah sakit di sini. Penuh. Jangan-jangan emang ada virus. Kabarnya ada virus yang dari Jepang. Jangan-jangan itu enggak, Bu ya? Ini teman saya di rumah sakit, aduh sampai banyak banget. Hati-hati. Anak saya juga baru selesai kemarin panas. Semua sekeluarga. Ya, Bu. Ini udah seminggu kan, Bu, sakitnya, panasnya. Itu udah seminggu ini baru 2 hari ini panasnya turun gitu kan, Bu. Tapi udah, alhamdulillah udah mulai aktivitas. Batuknya itu loh, Bu, agak beda gitu, enggak kayak batuk biasa gitu kan. Udah periksa ke dokter, kata dokter sih enggak jadi masalah. Coba lihat turunnya dulu panasnya gitu kan. Cuman udah seminggu, akhirnya disuruh periksa darah gitu kan, tes darah. Pas periksa tes darah enggak ada apa-apa gitu. Cuma saya Beda. khawatir aja, Bu. Apa batuknya itu beda gitu. Kalau batuk biasa itu kan agak ini ya, Bu. Tapi ini agak lain Ya, rasa di sini juga katanya paru-paru. pada aneh batuknya teh. Pada lain dari yang lain. Saya 2 minggu gak ada suara karena batuk. Nah itu Bu Rahma kemarin tuh. Kalau diperiksa Waktu ke COVID itu Bandung. kena COVID tuh. Nggak mencium, batuknya aneh. Udah mulai ini hati-hati aja, harus jaga kesehatan. Pakai masker lah kalau keluar. Iya, Terus benar, masih Bu. anak-anak. Tapi cucu-cucu saya nggak ada yang ketularan. Itu batuk kalau waktu ibu kesini juga sama anaknya itu batuk-batuk. Anaknya udah mulai itu sebenarnya. Kita tanya Ustazah yuk. Mudarisatun sanawiyatun itu naat man'ot ya Ustazah. Iya, benar, Ibu. Mudarisa ini adalah guru. Iya. Sanawiyah ini manhutnya. Berarti dia kata sifat. Berarti, Al-mudarisatu. Tapi berarti ini ada sama-sama. jerry saja film dari Sati ya. Iya, karena ada huruf jar, berarti mudarisahnya jadinya baris huruf akhir ini. Ya, Iya. Ustazah. Dari Sati. Mudarisatin sanawiyatin. Terus saja itu tadi ada yang nanya kan Abi Huna, Abi di sini. Kalau Hunaka berarti di sana, enggak juga kan ya? Huna di sini, Hunaka di sana katanya gitu. Iya, Enggak ya? iya benar, Bu. Kalau Abi Hunaka, bapak saya ada di sana. Sini. Mm-mm. Oh, kalau Abi Huna di sini gitu. Mm. Kalau huna aja di sini berarti Ustazah ya. Iya, Iya, iya. benar. Ya. Ustazah mau nanya yang mudof ilaih. Misalnya sebentar di ayat kayak seperti Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israila. Bani Israila itu berarti mudof ilaih ya Ustazah. Sebenarnya iya, Bu. Bani Israel. Bani Ustazah, Israel. misalnya nggak ada yanya berarti Bani Israilu. Gitu Ustazah. Nggak ada ya yang ini ya, Bu ya. Nggak ada ya yang ya Tidak. sebagai panggilannya. Oh iya, huruf Nggak nida ada ya, Bu ya. nida. Iya, Hmm. nida. Iya, Bani. Mm. Hai, Bani. Ya, Bani. Tetap bacanya Israila, Bu. Iya, tapi kalau misalnya nggak ada yanya Ustazah, jadinya apa? Bani Semua Israilu. Pilih. Iya, benar, Ibu. Bani Israili.
Bani apa Ustazah yang benar? Bani Israili, Bu. Bani Israili ya. Bani Israil. Mudah. Aku Oh, tapi itu kok tadi ngomong naat man'ut sama mudof ilaih. tapi itu saja kalau Bani Israila itu memang nggak boleh ili karena itu kan udah katanya isim goiru munsorif itu. Tetap Iya, aja Ya. Bani Israila. Jadi iya. sebenarnya ini masalahnya, Bu. Kenapa dia fathah? Karena Israel ini kan apa ya, Bu ya? Nama yang bukan Nama. nama asli dari bahasa Arab, gitu kan. Iya, Maka kan dia dijadikan fathah. Tapi kalau iya. Isim namanya goiru adalah munsorif. asli bahasa Arab, baru dimasukkan ke kaedah bahasa Arabnya. Iya. Jadi nggak boleh Bu- dirobek itu ya, Ustazah ya. Iya, Bu. berarti tanpa ya pun dia Bani Israila Ustazah. Iya, uh-uh. Oh, bukan yang ini Ustazah. Ya-nya itu yang bisa menasofkan mudof. Ini iya ini. Dia kalau yang bisa menasabkan mudhof itu contohnya kayak gini ya, Bu ya. Ya, Abdullah. Ya ayuha. Mm-mm. Abda kan seharusnya tanpa ya, umpamanya ibu tanpa ya, berarti Iya. kan seharusnya abdu ya, Bu ya. Abdun. Oh iya. Abdullahi gitu kan. Hi-nya tetap. Kenapa? Karena dia adalah mudhofun Ilaih. 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 Mudhofnya ini mudhofnya, ini mudhofun ilaihnya. Cuman karena dimasuki ya nida, berarti Abda. apa yang mudhofnya itu berubah menjadi fathah. Maka dia menjadi ya Abdullah. Oh, karena mudofnya dimasuki dengan ya nida, jadi ini dinasabkan dengan ya-nya tadi, Iya, benar. yang depan. Pannya. Ustazah, tapi kalau misalnya ya-nya itu memanggilnya bukan ke mudof ilaih, ke orang biasa, misalnya ya Eh, Maryam, kan berarti tetap ya Maryamu ya Ustazah ya, iya, benar Ibu. tetap Iya, ya Maryamu Mak. ya. Mm-mm. Ya Oh, Bukannya itu ya bukannya fathah segala sebagai macam itu tetap Ustazah, bukannya fathah. Itu Kalau kan nama orang. isim goiru munsorif, Bu. Makata bisa dirubah. Bu, ini Maryam ini kan namanya bukan nama ini ya, Bu ya, bukan nama Arab. Nama ini Maryam Oh, ini kan namanya nama apa namanya? Memang ada nama Maryam di dalam Al-Qur'an. Tapi aslinya Maryam ini bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ibrani, yaitu bahasa Bani Israel ini. Makanya nama ini jadinya fathah gitu, Ibu. oh, Maryama. Mm-mm. Jadi kalau begitu harus tahu dari Arab atau sama dari Bani Israel kayak gitu ya Ustazah? Ada beberapa kata sih Bu yang diiniin gitu kan. Kan ada beberapa kata yang masuk yang bukan asli Arab tapi Ah, masuk ke dalam Al-Qur'an gitu karena efek dari nabi-nabi gitu kan Bu. Contohnya kayak Ibrahim itu kan Ibrahim asli kalau Ibrahim memang masuk ke bahasa Arab. Contohnya apa ya? Ya kayak Maryam, Israel yang itu tuh bagian dari nama-nama yang kalau Ghair nama Nabi Munsharif. itu banyak Ilyasa. Iya, Ibu. Ilyasa itu kan bukan asli nama Arab juga. Ustazah, terus kita tahunya dari mana ya Ustazah, itu dari bahasa Arab asli sama tidaknya itu Ustazah? Hmm, terus dihafal katanya. Pertama, ya kita pertama ini ya Bu ya sering dengar itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, poinnya gini, karena kalau nama-nama ini kalau di dalam Al-Qur'an walaupun dia masuk di dalam Al-Qur'an
Tetapi masuknya di dalam Al-Quran kayak keturunan Bani Israel gitu kan. Kemungkinan banyak kalau nama-nama dari orang-orang atau keturunan Bani Israel berarti itu namanya bukan nama Arab asli gitu. Kayak Ilyasa. Terus apa lagi Bu yang Jalut, namanya? Jaluta, Jalut, ya Taluta, Jaluta. Terus Daluda. apa lagi? Ya banyak ya Bu ya yang kayak gitu. Karena Jalut kan bukan keturunan Arab dan bukan berasal dari Arab. Nah, berarti itu bahasanya bukan bahasa Arab asli. Iya. Ah, Zakaria kan bukan asli Arab sebenarnya Bu. Iya ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Ibu. Oke, tadi kita lanjutkan wa aina ummuki ya Bu ya. ya. Nah, dan di mana ibumu gitu kan? Ya, Aidon Huna. Ia juga di sana. Berarti ibunya ada diri ya. Dia Fadibah di Mustasfa Wiladah. Dia adalah seorang dokter di Dokter rumah di sakit. rumah sakit. Wiladah berarti rumah sakit yang melahirkan berarti ya. Bersalin, rumah sakit bersalin. Rumah sakit Ibu dan bersalin. perempuan bersalin, ibu anak. Sakit ibu dan anak atau bersalin. Waman hadhil fata dan siapa laki-laki ini? Allati maaf Yang ini yang bersama engkau. Hiya apakah hiya? Oh, Apakah apakah dia dia saudara saudara laki-laki perempuanmu? engkau? Saudara perempuan engkau? Tidak. Dia Tidak. bintu Ami. Dia adalah Dia anak anak pamanku. perempuan paman Pamanku. saya. Anak perempuan pamanku. Ismuhu. Ya, Mas Muha, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Ismuha Fatimah. Fatimah. Ah, Apakah dia Iya, temanmu? Nah, siapa namanya? Hiya Zamilatuk. Apakah dia? Temanmu? Apakah dia teman apa Zamilah itu teman perempuan engkau? Ini bedanya ya Zamilah berarti teman biasa, berarti nggak dekat ya Bu. Kemudian ana fil madrasah mutawasithah tidak. Saya di sekolah Madrasah mutawasithah Aliyah. berarti Aliyah. mutawasithah ini kayak Pertengahan. SMP ya Bu ya. SMA Ustazah. Yang sanawiyah, yang SMP. Oh ya, mutawasithah ya SMA ya Bu. Dan dia fil madrasah sanawiyah sedangkan dia di SMP ya. Saya SMP. di SMA, dia di SMP. Halo, Uhtun, apakah engkau punya saudara Saudara perempuan? perempuan. Tidak. Tidak. Saya tidak punya saudara Tidak punya saudara perempuan. perempuan. Lelaki Ahun, Apakah apakah engkau kamu punya saudara saudara laki-laki? laki-laki? Naam, dan iya. Saya punya saudara Saudara laki-laki laki-laki besar. paling besar. Berarti Dan kakak laki-laki gitu kan. Ahli Dia seorang dia pelajar di di universitas. universitas. Berarti dia mahasiswa. Dia Ya. adalah mahasiswa. Waman hazatifl allazi Dan ma'ak. siapakah Kemudian ini? siapa? Anak Tiflun apa Ustazah? Tiflun anak kecil Ibu. Oh, dan ini anak kecil yang bersamamu. Dan Dia siapakah adalah anak kecil ibnu ini yang akhi. bersamamu? Iya, siapa anak kecil yang Saudara bersamamu? perempuanku. Dia adalah anak saudara laki-laki saya. Berarti Iya, anak saudara laki-laki berarti keponakan. ya, Bu. Keponakan ya. Masmuhu, siapa namanya? Namanya Ismuhu Su'ad.
Ummuki fil bait al-an, apakah ibumu di rumah Ibumu di sekarang? rumah sekarang. La, zahabat ilal mustashfa. Tidak, dia pergi ke Rumah sakit. rumah sakit. Oke, Ibu-ibu, ada pertanyaan kira-kira, Bu? Ustazah yang ummuki fil baitil an itu cara mengartikannya, apakah ibumu sekarang di rumah atau apakah ibumu di rumah sekarang? Apakah ibumu di rumah sekarang? Itu yang lebih tepat, Ibu. Oh gitu, bukan al-annya dulu ya Ustazah? Bukan. Sebenarnya kalau menjelaskan mengartikannya ya, Bu ya, bisa apakah ibumu sekarang di rumah, Sekarang di bisa rumah. juga. Atau bisa jadi apakah intinya sebenarnya bahasa itu kan Bu, kalau sudah dipahami oleh orang lain, berarti sudah gitu intinya. Oh gitu. Oke, ada lagi Bu yang ingin ditanyain? Baik, kalau nggak ada lagi, saya coba menjelaskan tentang alati ya, Bu ya, atau disebut dengan isim mausul. Alati. Lati Mausul. latani. Isim mausul atau isim yang digunakan untuk menyambung. Isim mausul ini terbagi dua, ada muzakkar, ada muannas. Kalau allati berarti ini untuk muzakkar. Kalau allazi berarti untuk muannas. Enggak terbalik, Mas. Apa? Alati untuk muannas, alazi untuk Mm-mm. muzakkar. Iya, benar, Eyang. Perbedaan penggunaannya adalah alat ini kalau digunakan atau diartikan secara spesifiknya, artinya adalah yang, gitu. Setelah itu adalah menjelaskan. Itu artinya. Cuman bedanya adalah yang itu biasanya diartikan ke na'at man'ut. Nah, sedangkan kaidah na'at man'ut adalah eh, di awalnya itu adalah kata benda, yang keduanya adalah kata sifat, gitu kan. Karena kedua sistem man'ut ini yang pertama adalah kata benda, yang keduanya sifat, ada beberapa kata yang butuh menjelaskan seperti itu yang artinya yang, tapi tidak menggunakan kata sifat gitu, Bu. Nah, maka penggantinya itu adalah dengan menggunakan alati atau allazi. Contohnya ya, Bu ya. Kalau umpamanya kita bikin muannasnya, apa naatnya ya Bu ya, kita bikin pokoknya albaitun aljamil ya Bu ya, rumah yang indah. Nah, Bagus. kenapa kita bisa menjadikan rumah ini menjadi naat man'ut? Ini man'utnya, ini naatnya, kata sifatnya. Karena adanya setelah kata benda ini adanya kata sifat. Maka bisa disisipi artinya yang di sini. Yang besar. Bagaimana umpamanya kata yang menjelaskan yang disisipi dengan yang, tapi tidak bentuknya bukan kata sifat. Contohnya, al-baitu ini muzakkar atau muannas Ibu-ibu? Al-baitu. Mu'annas. Muzakkar. 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 Berarti yang dipakai alati atau alladzi? Alladzi. Alladzi. Berarti al-baitul ladzi nih, rumah yang Kenapa baitu muadakar saja? Iya, itu memang muzakkar. Kan ada tuh.
Bukan tak Enggak, taknis. kamu nakar. Oh ya. Iya, dia ada tuh, tapi kan nggak ada tamar butohnya, Ibu. Hmm. Al-baitul lazi amama, rumah yang di depan, Di amama depan. masjid. Nah. Kabir, kabir. Nah, Besar. yang besar ya, Bu ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan allazi? Nah, karena amama adalah zorof. Zorof atau keterangan tempat, yaitu di depan rumah, di depan masjid. Bukan kata sifat. Karena dia bukan kata sifat amamal masjid, maka kita untuk menjelaskan yangnya itu dengan menggunakan allazi. Kalau di sini, yang ini tidak dipakaikan allazi karena setelah itu bisa dibikin naat gitu ya, Bu ya. Rumah yang cantik. Kalau di sini nggak ada naatnya, nggak ada kata sifat yang ada di sini gitu kan. Makanya butuh allazi sebagai pengganti dari naat ini. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Ustazah, berarti gini ya, misalnya rumah itu tanpa ada keterangan kata sifatnya itu maka diganti dengan aladina, aladi tadi. Ya. Tapi ketika Hmm. ada kata sifat yang menerangkan rumah, tidak perlu ditambah aladi atau alati, gitu ya Ustazah? Iya, maka diganti aja dia menjadi naat man'ut. Naat man'ut. Hmm. Contohnya ini ya, Bu ya. Hmm, buku yang dibeli, buku yang dibeli, kita memakai naat man'ut atau memakai isim mausul. Buku yang dibeli. Buku yang dibeli. Bu berarti Mausul, Alkitab. pakai mausul Ustazah. Ya, benar, pakai mausul. Berarti ini mausulnya Kalau alati atau alazi? Buku. Aladi. Alazi, karena dia muzakkar ya, Bu ya. Muzakkar. Alkitabul lazi yustaro. Alkitabul Yustaro artinya dibeli ya, Bu ya. beli. Ya, yustaro. Berarti kenapa dia memakai Yustaro. allazi? Karena yustaro itu adalah fi'il atau kata kerja, bukan Kata kerja. kata sifat. Maka dia menggunakan allazi. Berarti Kata bu kerja pasif ya yang Ustazah. dibeli. Iya, di pasif karena di ya, Bu ya. Dia. Apa itu istilahnya Ustazah? Majhul ya? Bukan? Ya, majhul, benar Ibu. Majhul ya. Berarti kitab allazi yustara, buku yang kita beli. Kira-kira di sini bisa dipahami ya, Bu, insya Allah. Insya Allah Ustazah. Contohnya lagi kita kasih. Coba Bu, kita sama-sama ya, Bu ya. Hmm. Pelajar yang datang dari Madinah. Berarti gimana, Bu? Pelajar At-tolibu alladzi Hmm. datang. Ibu datang, bahasa Arabnya Bu. Datang itu apa Ustazah? Dakhola masuk. Allazi, allazi, Datang. yaji'u datang Ibu. Yajidu. Yaji'u, Oh ya, ja'a datang. yaji'u, allazi yaji'u min. Tolibu alladzi yajibu min
Minal Madinati. Minal Madinah. Bagaimana kondisinya? Yaitu zakiyun, ya Bu. Dia Zakiyun. pintar. Pintar. Ah. Jadi kan ini ya ziu ini kata kerja kan Bu ya. Nggak bisa Iya. dijadikan kata sifat. Nah, maka menggunakan allazi. Laki-laki yang datang dari Madinah adalah pintar. Yang Dari allazi. sini bisa dipahami ya insya Allah ya Bu ya. Kalau contoh yang alati gimana Ustazah? Contohnya alati mobil. Mobil bahasa Arabnya apa Bu? Sayyaratun. Rot, Saya rotulati karena alati ada tak marbutoh itu ya, akhirnya ya alati. Bu. Alati takifu. Takif artinya berhenti. Taqifu. Kenapa memakai ta di sini Bu? Karena ta ini kembali ke isim. Mana Ke isim yang terdekat domir. itu? Gitu. Saya Domirnya dia. pergi ke saya raja ya Bu ya. Berarti mobil yang berhenti. Saya roti. Mobil ya. Mobil saya. Mobil yang berhenti adalah mobil saya. Saya roti. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Ustazah, berarti taqifah itu fi'il madinya qafah. Ya, kofa ya kifu, Bu. Oh gitu. Ustazah, misalnya pakai fi'il madi bisa nggak Ustazah? Bisa, Bu. Saya roh allati qafat. Nah, kenapa dia Qafat. qafat jadinya, Bu? Karena domirnya iya. Ya, karena domirnya iya. Bisa. Saya roh allati qafat. Saya roti. Mobil yang telah berhenti adalah mobil saya, gitu ya Ustazah. Iya. As-sayyarati alati yang taqafu. Ini bisa dipahami insya Allah ya, Bu ya. Insya Allah Ustazah. Ustazah. Ibu-ibu ini sudah jam 9 lewat 10. Kita Oh iya Kak, sadar. Saya Lagi takut asik. Iya. Iya, kalau ini diterusin banyak ini lagi, Bu. Soalnya besok dilanjutkan lagi saja. Insya Allah ya, Bu ya. Jadi kita lanjutkan besok lagi kan udah jam 9 lewat. Takutnya Ibu ada yang ngantuk atau ada aktivitas yang lain. Baiklah, Ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bu ya. Kita sudahi dengan membacakan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Sehat selalu semuanya. Sama. Ananda juga cepat sembuh, cepat sehat. Amin. Makasih banyak Ibu. Jazakumullah Izin live ya. khairan yang sudah hadir malam ini. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.